Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Felian Febi. Teman-teman, kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana cara mengelola kelas online dengan Google Classroom. Nah, saya sudah membuat skrip ya. Ini adalah kerangka konsep. Saya akan memberikan contohnya materi dalam bab 1 yaitu tentang Asmaul Husna. Nanti teknisnya ini akan saya lakukan untuk 4 kali pertemuan. Jadi satu bab ini selesai dengan 4 kali pertemuan. Apa saja kegiatan belajar dalam 4 kali pertemuan itu? 1 kali pertemuan sama dengan 1 minggu. Berarti ini ada 4 minggu. Sebulan materi Asmaul Husna ini selesai. Teknisnya bagaimana? Oke, langsung saja. Dengan panduan ini yang sudah saya buat ya, kerangka konsepnya ini nanti akan kita praktekkan dalam Google Classroom. Sebelum masuk pada Google Classroom, ada sedikit ya yang perlu saya ulas. Ini teman-teman perhatikan bahwa materi pertemuan ke-1 nanti contoh saja, misal akan saya unggah upload tanggal 3 Agustus 2020. Isinya apa? Karena ini materi ya, berarti hanya materi saja. Apa yang akan saya unggah? Ada materi dalam bentuk PPT dan link YouTube. Kedua, ada penugasan dalam bentuk PPT tentang pembagian kelompok dan penugasan. Ada juga yang akan saya unggah yaitu daftar hadir dengan format Google Form. Oke. Jadi sebelum kita ke Google Classroom, memang kita harus mempersiapkan komponennya dulu ya. Kita bikin konsepnya, kemudian ini harus disiapkan dulu materinya sama bentuk-bentuk penugasan atau tagihan-tagihannya. Ada yang harus kita sudah siapkan, dan ada juga nanti yang sambil jalan kita buat. Saran saya teman-teman sebelum mengakses Google Classroom juga menyiapkan ini ya, yang terpenting adalah materi dalam format apapun terserah. Saya yang sudah saya siapkan adalah dalam format PPT dan nanti akan saya tambahkan link YouTube ya sebagai visualisasi supaya para siswa ini mudah untuk mencerna atau memahami materi yang kita sampaikan. Yang kedua, saya juga sudah menyiapkan format penugasan dalam bentuk PPT. Di sini saya jelaskan bagaimana pembagian kelompok dan bagaimana deskripsi tugasnya. Baik, untuk tahap awal cukup itu dulu. Mari kita langsung saja buka browser. Jadi langkah berikutnya setelah kita menyiapkan materi dan juga penugasan, kemudian kita buka browser. Saya pakai Google Chrome. Tampilannya seperti ini. Kita masuk pada Gmail dulu, gmail.com. Email kali ini saya pakai yang daring guru 17. Ini alamat email saya. Teman-teman silakan masukkan alamat emailnya masing-masing. Password. Baik, kita masuk pada tampilan Gmail. Kemudian kita menuju pojok kanan atas, ada titik 9, kita klik aja ya. Kemudian kita cari yang ke bawah, Classroom. Kita klik Classroom. Tampilannya seperti ini ya. Ini kita sudah masuk pada tampilan Google Classroom. Nah, disinilah kelas online kita. Kita akan berinteraksi dengan siswa di sini. Yang pertama kita klik ini plus, karena kita buat kelas dulu ya. Kita buat kelas. Oke, dicentang aja, lanjutkan. Nama kelasnya misalnya saya mapelnya PABP. Kelasnya kelas 10 ya. Udah gitu aja, cukup mapel dan kelas. Nah, saya gitu aja cukup buat. Oke, proses sudah selesai. Klik aja ini, got it. Ini adalah tampilan kelas yang sudah kita buat, yaitu PABP 10, dan ini kode kelas kita. Ini kodenya yang perlu kita share ke para siswa supaya mereka masuk ke dalam kelas kita ini. Tapi itu nanti saja kita lakukan.
tahap berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita memahami ini ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita ke sini aja, ke tugas kelas. Klik tugas kelas. Oke, kita klik buat. Pertama kita akan membuat materi. Kita klik di sini materi. Ya, pastinya kita sudah menyiapkan tadi ya yang saya sampaikan ini kerangka materi atau kerangka konsepnya bagaimana. Jadi ketika kita memunculkan kelas, kemudian kita klik tugas kelas, kita mau memberikan mereka materi apa. Nah, saya ambil dari sini. Saya tulis ini aja, materi pertemuan ke-1. Saya copy untuk mempermudah. Saya paste di sini ya, di paste langsung, sama kan? Nah, judulnya ini, materi pertemuan ke-1 Senin 3 Agustus 2020. Jadi ceritanya hari ini adalah hari Senin tanggal 3 Agustus. Nah, ini jadwal saya tatap muka dengan para siswa, tetapi kita rubah tatap mukanya melalui daring. Kemudian setelah judul, deskripsinya yang sudah saya siapkan juga, saya tinggal copy di sini bagian ini, Ctrl C, kemudian saya tempel di sini, Ctrl V. Nah, ini udah jadi. Saya bilang begini sama anak-anak, Assalamualaikum. 1. Pada pekan pertama ini seluruh siswa mencermati materi file PPT dan YouTube tentang Asmaul Husna pada tautan di bawah ini. Nanti akan saya berikan tautannya di sini. Kedua, setelah memahami dan mendalami materi, silakan menuju file PPT tugas kelompok. Nah, nanti juga sudah saya siapkan tugas kelompoknya, saya upload di sini. Ini tentang pembagian kelompok dan tugas. Terus yang ketiga, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar kelas. Ada ya, nanti di bawah sini tampil, nanti saya tunjukkan. Atau percakapan pribadi juga boleh, atau di private chat. Jadi kalau bahasa itu kalau kita setting bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, ini ada percakapan pribadi, ada private chat, sama aja ya. Kemudian yang keempat, jangan lupa mengisi daftar hadir. Nanti akan saya sisipkan daftar hadir juga di sini. Ini poin-poinnya. Oke, kita sisipkan ya, apa saja yang harus kita sisipkan. Nah, ini sesuai poin 1 sampai 4. Udah saya siapkan. Saya cek dulu di sini ya, upload materi PPT dan link YouTube. Oke. Ini saya lihat, saya sudah membuat materi, saya simpan di sini. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan langkah ini dulu sebelum kita akses Google Classroom-nya. Materi ya, ini ya yang materi ya, materi bab 1 Asmaul Husna. Saya lihat di Classroom, kita klik ini, tambahkan, kemudian klik yang file. Tadi saya simpan di klik file dari perangkat. Ya, ini ya, saya simpan di sini, sudah terbuka. Pilih yang ini, materi, klik open. Saya upload. Oke, ini sudah masuk tentang materi bab 1 yang akan mereka pelajari. Kemudian ditambahkan lagi yang kedua apa ya, tentang YouTube ya, tambahkan berarti link YouTube, link. Oh, ini ada YouTube langsung, berarti ini aja YouTube. Karena tentang Asmaul Husna, saya ketik aja Asmaul Husna. Nah, pilih aja sesuai dengan keinginan kita. Saya mencari yang ini aja ya, Asmaul Husna, suaranya merdu. Nah, udah ini aja. Teman-teman bisa mencarikan materi tambahan yang lebih baik di YouTube, banyak sekali. Pilih yang paling baik, yang paling relevan dengan tema kita. Sudah ya, PPT sudah, YouTube sudah. Silakan menuju file PPT tugas kelompok. Nah, setelah mereka memahami materi PPT dan YouTube ini, saya minta mereka untuk melihat tugas PPT yang ini. Saya tambahkan lagi file, saya unggah lagi, kan sudah saya siapkan tadi. Pilih aja dari perangkat tugas. Nah, ini tugas kelompok bab 1. Jadi kita ngasih nama filenya juga
harus sesuai ya, supaya kita nggak bingung. Tugas kelompok bab 1 Asmaul Husna open. Kita upload aja. Nah, udah tampil di sini tugas kelompok bab 1. Terus apalagi yang keempat, jangan lupa mengisi daftar hadir. Oke, kita buat aja. Kita klik ini buat, kemudian formulir ya. Tampilannya seperti ini. Kita ketik aja daftar hadir siswa. Lengkapi identitas kehadiran Anda di bawah ini. Pertanyaan pertama, kita klik nama ya. Oke, jawaban singkat pilihannya. Wajib diisi. Di copy aja atau duplicate. Nama kita minta mereka mengisi nomor absen. Nomor absen. Nomor absennya, jawaban singkat. Muncul ini hapus saja. Copy lagi. Kita minta mereka mengisi kelas ya. Kita kasih aja pilihannya drop down. Kita isikan mereka kelas berapa aja, diisi aja. Saya ambil contoh 3 aja. Bisa MIPA 1, 2, 3. Nah, contoh selesai. Kemudian saya copy lagi ya. Copy lagi. Ini saya mau minta mereka mengisikan tanggal ya. Klik tanggal, bulan, tahun. Kemudian saya copy lagi. Di sini saya kasih pilihan ganda untuk melengkapi kehadiran Anda, silakan klik daftar hadir. Silakan klik hadir pada opsi di bawah ini. Sini kita tulis hadir, cukup gini aja, selesai. Karena kalau online itu ya nggak ada opsi antara hadir atau tidak hadir aja. Kalau mereka hadir, mereka akan mengakses ini dan klik hadir terus kirim, selesai. Tapi kalau enggak, ya tandanya berarti nggak hadir. Nah, ya cukup begitu aja, simple. Kalau kita lihat ke setting, kemudian di sini kita bisa kasih pesan konfirmasinya setelah mereka mengisi absen. Terima kasih atas disiplin dan ketertibannya. Cukup, ini nggak usah diaktifin. Nanti tampilan absen kita begini. Kita coba ya isi. Nama. Nah, nomor absen misalnya 20. Kelasnya 10 IPA 1. Ini tanggalnya tadi tanggal 3 Agustus ya. Tanggal 3 Agustus. 03 08 2020. Hadir, kirim. Terima kasih atas disiplin dan ketertibannya. Nah, ini tandanya siswa sudah mengisi daftar hadir. Kita tutup aja. Nah, ini kembali ke Google Form kita yang isinya daftar hadir tadi ya. Ada respons 1 tadi yang sudah mengisi daftar hadir, bisa kita lihat di sini. Kita klik ini aja. Ya, daftar hadir siswa. Oke, kita buat ya. Klik yang ini buat. Nah, nanti tampilannya seperti ini, hasil daftar hadir dari siswa kita. Ini adalah waktu mereka mengirimkan daftar hadirnya. Ini dari sistem langsung. Kemudian ada nama, ada absen, nomornya, kemudian ada kelasnya. Kemudian ini tanggal mereka mengakses sesuai pertemuan. Kemudian di sini ya ada tanda mereka hadir. Oke. Teman-teman bisa ngecek di sini daftar hadir siswa. Bagaimana cara mengelola Google Spreadsheet? Namanya Google Spreadsheet ya. Sudah ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa ngecek video saya, judulnya cara mengelola respons spreadsheet. Atau di deskripsi video ini nanti dilihat saja, ada linknya tentang bagaimana cara mengelola respon Google Spreadsheet ini. Oke, tutup aja. Kita kembali ya. Daftar hadirnya sudah kita buat, kita tutup aja.
Oke, kita kembali ke Google Classroom kita. Ini ke kelas kita. Tadi kita sudah membuat untuk poin 4 ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Sudah kita buat. Nah, ini masuk di sini. Sudah ada di sini ya. Keterangannya bisa kita cek, kita klik aja. Nah, ini masuk daftar hadir siswa. Oke, sudah lengkap. 4 poin ini lampirannya sudah kita buat semua. Terus di sini kita buat topiknya aja. Buat topiknya ini adalah bab 1 ya. Bab 1 ini topiknya untuk 1 bulan. Kita pakai 1 bulan selama bab 1 Asmaul Husna. Oke, selesai. Ini ditujukan kepada kelas PABP 10, kemudian semua siswa. Kalau sudah selesai seperti ini bagian materi ya, masih pertemuan 1 kita posting. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kita sudah kembali setelah diposting. Dia akan muncul di tugas kelas. Tadi topiknya ini bab 1 Asmaul Husna, item pertemuan pertama ya, materi pertemuan ke-1 Senin 3 Agustus 2020. Nah, ini ceritanya kita sedang berada di hari Senin 3 Agustus 2020. Misalnya seperti itu, contoh saja. Ini bisa diklik. Ini bisa diklik lihat materi, nanti akan tampil semua seperti ini. Jadi anak-anak supaya membuka sesuai tahapan. Tahap pertama ini pelajari PPT materi. Yang kedua lihat videonya tentang Asmaul Husna. Yang ketiga kalau sudah semua buat tugas yang ini, kemudian isi daftar hadir. Ini baru pertemuan pertama, isinya ini. Baik, ini seakan-akan setelah ini ya, seakan-akan siswa sudah melihat postingan ini, sudah mulai melaksanakan, membaca materi, dan mulai mengerjakan tugas kelompok. Kemudian seakan-akan kita sudah masuk pada pekan kedua, pertemuan kedua. Kemudian kita klik buat. Kita buat tugas untuk pertemuan kedua. Tutup aja. Judulnya apa? Saya lihat ya di konsep saya. Tugas untuk pertemuan kedua ini. Pertemuan kedua berupa tugas. Saya copy aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Deskripsinya juga sama ya. Oke, ini saya copy di sini, Ctrl V, tutup aja. Apa isinya? Assalamualaikum, mengingatkan bahwa hari ini adalah waktu pengumpulan tugas yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Jumat 14 Agustus jam 23.59. Oke, berarti seandainya sekarang kita ada di 10 Agustus, masih ada waktu 5 hari ke depan sampai tanggal 14 Agustus. Pekan ini seluruh siswa kelas 10 mendalami materi tentang Asmaul Husna sesuai dengan pedoman belajar PPT dan YouTube pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan berikutnya kita akan bermain kuis. Nah, berarti pertemuan ini mereka membuat tugas yang sudah diberikan kemarin. Batas akhir pengumpulannya hari Jumat ini. Kemudian ada pesan lagi ya dari kita, dari gurunya, dari mentornya ini, bahwa untuk pertemuan besok kita akan bermain kuis dengan format pilihan ganda sebanyak 20 soal. Semua siswa dihimbau untuk bersiap mengikuti kuis ini tentang Asmaul Husna pada hari Senin 17 Agustus jam 8 sampai jam 9. Wah, ini poin penting di sini. Jadi hari Senin pertemuan ketiga mereka harus siap pada jam 8 dan 9. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ada file apa yang harus kita lampirkan? Nah, di sini saya sudah mengonsep cukup daftar hadir aja dalam format Google Formulir. Nah, tadi kan atau pertemuan pertama kita sudah buat daftar hadir ya, kita nggak usah buat lagi, kita cukup tambahkan di sini. Kita pilih Google Drive. Oke, kenapa Google Drive? Semua dokumen yang kita buat di aplikasi Google ini akan tersimpan dalam Google Drive. Kita lihat, oke. Ini adalah daftar hadir yang kemarin sudah kita buat dalam format Google Formulir. Ini ya logo Google Formulirnya. Nah, ini kita klik aja, terus kita tambahkan. Nah, sudah jadi. Besok kalau kita mau ngasih absen lagi, caranya sama seperti ini.
postingan tugas kedua ini untuk kelas PABP 10 untuk semua siswa. Kemudian poinnya kalau mereka mengerjakan ini totalnya berapa? 100 ya. Kita tulis saja di sini. Kalau memang di bawah 100 kita tulis saja maksimalnya berapa. Saya tulis 100. Kemudian waktu, batas waktu ini tadi Jumat 14 Agustus. Ini bisa kita setting. Batas waktunya kita klik sini ya. Hari Jumat misalnya Agustus kan, ini 14 Agustus, jamnya nih 23.59 ya, sudah sesuai. Sudah, kita klik aja di bagian lain. Dia akan masuk di sini Jumat 14 Agustus 23.59 batas waktunya. Topiknya nggak usah, tidak usah karena ini masih masuk topik bab 1 yang Asmaul Husna tadi. Masih dalam satu topik. Kalau sudah sesuai semua ini ya, kita klik aja tugaskan ini untuk diposting. Klik. Oke, muncul di sini ya. Nah, supaya urut di bawah, letaknya di bawah materi ini kita tarik aja ke bawah. Caranya kita refresh dulu. Setelah kita refresh, kita klik agak beberapa detik gitu. Kemudian kita tarik. Nah, diposisikan di bawahnya materi. Lepas. Oke. Nah, dia sudah berurutan. Ini topiknya. Kemudian ini materinya, pertemuan ke-1, ini tugasnya, pertemuan ke-2. Nah, sementara ini tampilan di tugas kelas, kemudian kita klik forum, nanti tampilan di forumnya seperti ini ya. Nah, sementara pertemuan 1 dan 2 dulu yang kita desain, terus sekarang coba kita masuk sebagai siswa yang mengerjakan tugas ini, karena sudah pertemuan kedua ya, waktunya mereka untuk kerja kelompok atau tugas kelompok. Saya buka browser lain. Oke, ini tampilan browser lain. Saya ketik gmail.com. Oke, kita login dulu sebagai siswa. Emailnya saya pakai yang siswa daring. Nah, ini emailnya si siswanya ya. Passwordnya next. Oke, sudah masuk pada tampilan email ke pojok kanan atas ke titik 9, diklik aja. Kemudian cari classroom ke bawah. Classroom. Baik, ini sudah masuk di kelasnya si siswa tadi atas nama siswa daring ya. Nah, kemudian klik plus. Dia gabung kelas. Kalau siswa dia gabung kelas. Tadi kalau guru buat kelas, siswa gabung kelas. Berapa kode kelasnya? Kita klik sini ya, kode kelasnya. Tadi seorang guru harus membagikan kode kelasnya ke siswa ini. Saya copy aja. Kalau teman-teman dibagikan bisa via WA atau komunikasi via apa yang lainnya silakan. Yang penting sampai ke siswa. Kode kelas di sini saya paste aja ya, Ctrl V, kemudian gabung. Nah, saya di sini sebagai siswa sudah masuk di kelas PABP 10. Akan tampil di sini di forum seperti ini tampilannya. Juga saya buka di tugas kelas saja. Nah, di sini ya, bab 1 Asmaul Husna, ini materi pertemuan ke-1. Ini akan saya klik. Lihat materi, ini seorang siswa ya, sedang mengakses. Oke, si siswa membaca materi ini, kemudian membuka link ini, mencermati, mempelajari, memahami, kemudian mengerjakan tugas kelompok ini. Saya klik. Oke, pembagian kelompoknya seperti ini ya. Daftar hadir, ada nomor absen, ada nama, ada 25 siswa dalam satu kelas ini. Kelompok 1, siswa nomor absen sekian, mengerjakan atau mencermati tentang subbab Al-Karim. Nanti yang siswa nomor absen sekian tentang Al-Mu'min sampai absen 23 dan 25 Al-Akhir. Berarti ini per kelompok ada antara 4, ada juga yang 3 siswa. Terus tugasnya apalagi, kita scroll ke bawah aja. Tugas 1 Asmaul Husna, masing-masing kelompok membuat soal pilihan ganda sebanyak 10 soal beserta jawabannya dengan 5 opsi jawaban A, B, C, D, E dan 1 jawaban benar
sesuai dengan subtema yang ada di slide 1. Oke, perintahnya itu ya. Berarti mereka mencermati sub ini masing-masingnya, kemudian meresum dengan membuat soal pilihan ganda beserta jawabannya. Kerjakan di file PPT ini seperti contoh pada slide 3 dan 4. Coba kita lihat slide 3. Oke, nanti kita masukkan kelasnya, terus nama siswanya siapa aja dan nomor absennya. Oh, nanti begini pengerjaannya, nomor 1, 2, 3, kemudian opsinya A, B, C, D, E, jawabannya kita tampilkan sampai jumlahnya tadi yang diminta 10 ya. Berarti masing-masing kelompok itu isinya 4 anak, membuat 10 soal pilihan ganda seperti ini. Kembali lagi. Poin ketiga, dikumpulkan paling lambat hari Jumat 14 Agustus 2359 di Google Classroom pada item tugas pertemuan kedua. Oke, berarti durasi untuk mengerjakan ini adalah 2 minggu atau pertemuan pertama dan pertemuan kedua batas waktunya. Dan ini juga diatur, disetting ya, supaya siswa tidak merasa terlalu keberatan, karena materi dan tugas ini durasinya adalah 2 minggu, 1 minggu pendalaman materi, minggu kedua untuk mengerjakan tugas kelompok. Kemudian di sini klik daftar hadir. Maka saya akan mengisi daftar hadir ya, saya kan siswa ya. Siswa namanya siapa ya? Siska. Kemudian nomor absennya, umpama nomor absen saya 12, kelasnya 10 IPA 2. Kemudian harinya tadi kita mengakses ini pada pertemuan pertama ya, berarti 03 Agustus 03 08 2020 saya hadir, kirim. Oke, terima kasih atas disiplin dan ketertibannya. Ini pasti sudah diterima oleh guru kita ya. Tadi cara bukanya kalau kita sebagai seorang guru sudah kita praktekkan sebelumnya, tinggal nanti diaplikasikan saja. Kembali ke sini, ditutup aja ya. Sudah dikerjakan. Nah, ini si siswa sudah mengerjakan kriteria materi pertemuan ke-1. Kembali, saya selaku siswa setelah melihat ini materi pertemuan ke-1, kemudian saya close saja, tutup, diklik gitu aja. Saya mau melihat tugas pertemuan kedua karena ini sudah masuk pada minggu kedua. Oh, ternyata ada perintah untuk mengumpulkan tugas yang kemarin. Paling lambat ini tanggal 14 Agustus jam 23.59. Berarti pada hari ini apabila sekarang saya mengaksesnya di tanggal 10, saya masih punya waktu 5 hari ke depan untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau ini tidak tampil secara semua, kita klik tugas, lihat tugas. Oke, di sini ya, tugas pertemuan kedua. Saya klik daftar hadir, kemudian saya isi ya. Kali ini saya siswa namanya yang lain. Namanya, karena ini pertemuan kedua, misalkan siswa lain ya, namanya Tony. Kemudian nomor absennya 04, kelasnya 10 MIPA 2. Hari ini tanggal 10 Agustus 8 2020. Tony hadir, kirim. Oke, terima kasih atas disiplin dan ketertibannya. Nah, kalau sudah ngisi daftar hadir ya, si siswa udah ditutup aja. Kembali ke sini. Nah, seandainya siswa ini sudah mengerjakan semua tugas-tugas, sudah selesai, kemudian mau ngirim ke gurunya ya, saya sudah mempersiapkan contoh ini tugas siswa bab 1 Asmaul Husna. Ini contoh. Baik, di sini saya sebagai siswa akan mengirimkan tugas tadi ya. Kita klik ini aja, tugas Anda, tambah. Kemudian tadi file ya. Saya simpan di mana? Dibuka aja. Ini dipilih dulu. Nah, saya simpannya tadi di sini. Nah ya, open, upload. Oke, baik. Di sini tugas kita sudah masuk, tapi masih dalam bentuk draft. Ya, kalau mau dikirim ke guru kita harus klik serahkan dulu. Atau kalau kita ada file lain yang mau kita kirim, kita klik lagi tambah file mana yang mau kita upload. Mungkin ada 2 file, 3 file, 4 file, silakan.
Nah, ini satu saja cukup. Kemudian klik serahkan. Kalau nggak diklik serahkan, ini tidak akan sampai pada guru kita. Gitu ya. Klik serahkan dulu, saya sebagai siswa. Kemudian saya serahkan. Nah, ini keterangannya diserahkan. Selesai saya untuk mengerjakan tugas pertemuan kedua. Udah, saya udah bebas tugas nih. Pertemuan kedua. Saya kembali ke sini ya. Pertemuan kedua yang ini, saya klik aja, diperkecil. Ini sudah saya laksanakan. Yang kedua juga sudah saya laksanakan selaku siswa. Oke, kita kembali kepada guru tadi. Nah, ini ya. Kita kembali pada halaman kelasnya guru daring. Ketika guru mau melihat siapa saja anggotanya, tadi kan siswa sudah diundang untuk masuk ya. Kita cek coba anggotanya. Nah, ini tadi yang masuk satu siswa daring. Nanti kalau siswa kita jumlahnya ada 30, berarti dalam kelas ini ada 30 siswa. Tadi yang masuk contoh satu saja ya. Berarti siswa, yang ini guru. Kembali ke tugas kelas di sini. Sampai pertemuan kedua, kita menunggu mereka mengirimkan tugas. Coba kita cek ya. Seandainya ini sudah batas terakhir tanggal 14 Agustus atau di tanggal 15-nya kita mau koreksi, kita cek apakah mereka sudah mengumpulkan tugas. Klik yang di sini. Kemudian daftar tugas. Oke, di sini ada keterangan tugas pertemuan kedua. Diserahkan 1. Nah, ini adalah tugas guru untuk mengoreksi. Diklik aja. Nah, ini tugas yang mereka serahkan ya. Ada daftar hadir, ada yang ini siswa daring ini mengirimkan tugas. Kita klik, kita koreksi. Setelah kita koreksi, ini kita kasih nilai di sini. Umpama nilainya 90. Klik 90, kita kasih komentar. Nah, ini terserah ya, teman-teman mau mengisikan komentar apa yang sesuai dengan komunikasi kita dengan siswa. Kalau sudah, kita klik posting. Kemudian kita klik kembalikan, jangan lupa kembalikan supaya si siswa ini bisa nerima hasil koreksian kita, yaitu nilai dan komentar. Kita klik kembalikan. Sudah selesai ya, kita tutup aja, close. Silakan teman-teman ini ngecek semua tugas-tugas, daftar tugas di sini ada berapa, dikoreksi semua ya sampai selesai, diberi nilai. Kalau perlu diberi komentar ya komentar, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau sudah selesai kita mengoreksi, nanti akan tampil di sini daftar tugasnya udah dikoreksi semua. Nah, di sini keterangannya 1 dinilai. Kalau udah dikoreksi semua, misalnya jumlahnya ada 300 siswa, berarti 300 sudah dinilai. Kita kembali ke sini, ke kelas, klik aja, kemudian kita lihat nilai. Siswa kita muncul semua keterangan di sini, berapa nilai mereka. Ini tugas pertemuan kedua hari Senin ya. Siswa daring mendapatkan 90. Nanti yang lain namanya siapa juga akan terlihat nilainya kalau kita sudah ngoreksi. Oke, kita kembali ya ke tugas kelas. Jadi pertemuan kedua ini kita lihat di sini. Ini daftar tugas siswa nanti juga akan terkumpul di sini. Mereka semua tugas-tugasnya muncul di sini. Kalau kita udah koreksi, nanti nilai mereka muncul di sini semua deretannya. Kalau mereka mengerjakannya lewat dari waktu yang sudah kita sediakan, maka di sini akan ada tulisannya terlambat. Mereka tetap bisa mengirimkan tugas, tetapi ada keterangannya di sini terlambat. Nah, itu mungkin bisa jadi pedoman kita untuk penilaian berikutnya. Apakah nilainya itu disamakan dengan yang tertib atau dibedakan? Ya silakan Bapak Ibu guru, silakan teman-teman untuk mengambil kebijakan itu. Sekarang kita masuk ke akun siswa tadi. Klik ini saya sebagai siswa. Sebagai siswa saya refresh dulu. Tadi tugas saya sudah dikoreksi dan sudah dinilai. Klik lihat tugas Anda. Nah, di sini seorang siswa akan mendapat tampilan tugas pertemuan kedua ini dan nilainya. Bisa diklik
ada komentar dari gurunya. Tugas sudah cukup baik, pertahankan atau tingkatkan. Oke, nanti seperti itu ya komunikasi kita secara daring di Google Classroom. Saya masuk lagi sebagai seorang guru. Oke, kita mau masuk ke pertemuan ketiga. Coba kita cek dulu ya pertemuan keduanya sebelumnya ngapain, karena harus sistematis, harus berkesinambungan. Kita klik lihat tugas, petunjuknya apa. Pertemuan berikutnya kita akan bermain kuis dengan format pilihan ganda. Oke, bersiap mengikuti kuis pada hari Senin 17 Agustus. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Baik, sekarang kita buat kuis. Berarti untuk tugas kelas pertemuan ketiga, kita klik buat terus tugas kuis. Kita kasih judul apa? Nah, ini udah saya konsep. Pertemuan ketiga. Saya akan copy. Saya copy langsung aja. Ctrl C, paste, Ctrl V. Deskripsinya juga saya copy. Ctrl paste. Oke. Nah, begini ya teman-teman. Ini ada blank quiz, saya tutup aja, close. Ini biasanya kita buat terus formulir. Kita buat kuis dengan Google Formulir. Saya klik dulu. Nah, di sini kita akan membuat 20 pilihan ganda sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Bagaimana cara membuatnya? Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ngecek ya video saya dengan judul cara membuat soal online. Nah, di sana di deskripsi juga ada tersedia. Silakan tata caranya ada di sana, diikuti langkah-langkahnya. Nah, ini akhirnya saya tutup aja karena saya sudah punya Google Form atau kuis yang sudah jadi. Untuk mempercepat ya, saya tutup aja. Nah, di sini berarti saya langsung tambahkan. Saya cari di Google Drive, semua tersimpan di Google Drive. Oke, saya cari ya filenya, namanya Asmaul Husna ya, kita harus ingat ya ngasih judul apa. Nah, ini dia. Klik Asmaul Husna, ini filenya, Google Form, ini logonya. Klik tambahkan. Oke, nah ini dia yang sudah saya buat, yang sudah saya rencanakan untuk pertemuan ketiga, yaitu kuis Asmaul Husna sebanyak 20 soal pilihan ganda. Ini deskripsinya juga sudah lengkap. Saya tulis di sini pada tanggal 17 ini. Bersiaplah, beberapa menit lagi kuis akan kita mulai. Patuhi ketentuan di bawah ini agar tidak terjadi error sistem. Jumlah soal 20 pilihan ganda. Asmaul Husna judulnya. Kerjakan mulai jam 8 sampai 9. Soal tidak bisa diakses lagi pada jam 9. Sebelum jam 9, semua siswa sudah harus klik kirim. Lewat dari jam 9, belum kirim, maka jawaban Anda tidak akan terekam atau hilang. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Selamat mengerjakan. Oh iya, daftar hadir ya. Ya, saya tambahkan dulu, berarti daftar hadir. Saya ambil di Google Drive. Ini dia daftar hadirnya. Klik, tambahkan. Ada dua. Ada ini kuisnya, ada daftar hadirnya, sudah lengkap. Baik, di sini saya tulis beberapa poin, yaitu kuis ini ternyata berdurasi. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa membuat kuis atau latihan atau ulangan itu dengan dibatasi waktu. Kita mau ulangannya 1 jam dengan jumlah soal tertentu. Ini 20 contohnya. Bisa. Caranya bagaimana? Dengan membuat Google Form tadi, kemudian kita tambahkan batas waktu. Ada di video saya, bisa dicek video saya dengan judul cara memberi batasan waktu ulangan online, atau di deskripsi ya, silahkan dicek seperti itu tahapannya, caranya. Kemudian kalau sudah jadi, tersimpan di Google Drive dan kita ambil aja langsung tambahkan. Karena ini sudah lengkap, kemudian saya ke kanan. Ini diperuntukkan untuk kelas PABP 10. Semua siswa, poinnya kalau betul semua 100. Kemudian batas waktu di sini sampai jam, ini Senin ya, 17 Agustus ya. Agustus 17. Wah, ini hari libur. Ini kan contoh aja. 17 Agustus harusnya libur loh ya. Ini contoh aja 17 Agustus. Kemudian waktunya
Berarti kalau jam 9.09.00. Dah, cukup ini aja yang perlu kita setting. Tetapi untuk batasan waktu ini settingnya bukan di sini ya. Ini setting Google Classroom. Settingnya yang di sini adalah ada pada file ini, Asmaul Husna ini, di Google Form. Nah, caranya ya lihat video saya sebelumnya tadi. Kalau sudah semua terpenuhi, kita klik aja tugaskan. Ini supaya tampil di halaman para siswa. Kita bisa lihat di sini bahwa sudah tampil di pertemuan ketiga ini. Nah, saya mau memindahkan ini, mengurutkan ini di bawahnya tugas pertemuan kedua. Saya refresh dulu. Sudah, ini kita klik beberapa detik sambil digeret, ditarik menempati paling bawah, lepas. Sudah urut tampilannya, materi ke-1, tugas kedua, kuis ke-3. Oke, udah 3 minggu terlaksana. Saya sebagai guru. Sekarang kita buka akun sebagai siswa. Ini akun sebagai siswa. Siswa ngeklik kelas pada pertemuan ketiga. Tugas kelas, oke, muncul di sini kuis pertemuan ketiga. Saya selaku siswa membuka atau siap standby ya, sesuai dengan janji kita dengan guru kita. Kemudian saya klik lihat tugas. Saya ngisi daftar hadir. Ganti namanya Rizky. Nomor absennya 25. Kelasnya IPA 3. Tanggalnya hari ini 17 Agustus 2020. Klik hadir, kirim. Oke, terima kasih. Kita tutup aja. Kalau sudah daftar hadir, kita kerjakan Asmaul Husna. Sudah ya, kalau sudah mengerjakan berarti sudah terekam dan terkirim kepada gurunya. Kita kembali aja ke kelas. Kita sudah free untuk pertemuan ketiga. Kita sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya. Nah, ini akun guru, kembali ke guru. Apabila pertemuan ketiga ini sudah dilaksanakan, sudah lewat dari jam 9 ya. Di pertemuan ketiga ini saya berikan keterangan setelah kuis selesai, posting di komentar kelas seperti ini. Saya copy paste di sini. Ini keterangannya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kuis ini dengan baik dan tertib. Besok saya umumkan hasil dari kuis ini, dan apabila ada yang mendapat nilai di bawah KKM atau di bawah 70, maka bersiap untuk mengikuti kuis remedial pada hari Senin 24 Agustus jam sekian. Oke, kalau sudah kita posting aja. Nah, di sini ya, satu komentar kelas dari guru daring. Selaku siswa akan menerima pesan dari guru tersebut. Di sini siswa bisa membaca satu komentar kelas. Terima kasih anak-anak. Balas ya sama siswanya. Baik Bu, atau baik Bu, baik Pak. Kirim. Setelah penilaian selesai, posting di forum. Nah, ini tugas saya. Selanjutnya adalah mengoreksi. Kalau koreksian udah selesai, saya posting begini di forum. Saya copy aja. Ini ada forum ya, saya klik forum di kelas ini. Saya klik di sini, kemudian paste, Ctrl V. Kemudian yang harus saya upload adalah penilaian kuis, hasil nilainya. Saya sudah siapkan hasil nilainya di sini. Nih, penilaian kuis bab 1 Asmaul Husna. Nah, ini harus kita koreksi dulu, terus kita taruh di sini penilaiannya atau di file ini. Klik tambahkan saja file. Cari filenya ya, pilih. Ini penilaian, open. Kita upload. Oke, sudah tampil. Kalau sudah ada deskripsinya, assalamualaikum, berikut ini adalah hasil penilaian kuis Asmaul Husna.
Apabila ada yang mendapat nilai di bawah KKM atau di bawah 70, maka bersiap untuk mengikuti kuis remedial pada hari Senin 24 Agustus jam sekian. Terima kasih, assalamualaikum. Mereka akan mengecek ini, kemudian saya posting. Ini postingan terbaru kita. Ini untuk tampilan forum. Ketika tampilan kelas maka akan seperti ini. Baik, kita masuk pada pertemuan keempat, yaitu remedi ya. Remedi, kemudian kita klik buat. Sama ya tugas kuis karena remedi kuis. Deskripsi yang sudah saya siapkan adalah seperti ini. Kuis remedi, saya copy, paste, Ctrl V. Kemudian ini ya deskripsinya. Copy juga, paste aja. Apalagi yang sudah saya siapkan. Yang perlu saya upload kuis Asmaul Husna sama daftar hadir. Ini dihapus aja. Kita pakai kuis yang sudah ada. Ini kuis Asmaul Husnanya ditambahkan. Tambahkan lagi Google Drive. Cari daftar hadir. Ini daftar hadir, tambahkan. Oke. Untuk remedi teman-teman bisa mengganti soal kuisnya atau tetap memakai yang sama, silakan. Oke, kita lihat ke sini. Karena ini remedi berarti kan nggak semua siswa ya. Kita bisa menentukan siswa mana aja yang mau kita kirimi pesan ini. Bisa kita klik di sini. Bisa centang semua siswa kalau untuk semua. Bisa aja juga centang siswa tertentu. Misalnya yang remedi salah satunya adalah siswa daring ini. Saya klik aja siswa daring. Nah, ini karena membernya cuma satu ya, jadi dicentang yang ini. Kalau membernya banyak, kalau siswanya banyak, kita pilih aja nama-nama yang masuk daftar remedi kuis. Kalau sudah selesai, saya klik tugaskan. Maka tugas ini, pertemuan keempat ini akan tampil di layar Google Classroom para siswa yang sudah kita pilih. Kalau nggak kita pilih, ya nggak dapat tugas keempat ini. Yang remedi aja yang dapat tugas keempat ini. Di tampilan guru, ini sudah muncul kuis remedial. Kita pindah ke bawah ya, kita refresh dulu. Kita tekan beberapa detik, kemudian tarik, posisikan paling bawah, lepas. Baik, sudah urut 1, 2, 3, 4. Sudah selesai tugas guru. Siswa juga yang ikut remedi sudah mengerjakan, sudah selesai mengerjakan. Maka di sini dalam konsep saya, ini saya sebagai guru perlu memposting ini. Setelah saya melihat bahwa ini sudah lewat dari jam 9, selesai untuk kuis remedi, maka saya buka ini ya, penugasan yang saya berikan, kemudian di komentar kelasnya saya tulis seperti ini. Terima kasih. Nah, saya besarkan dulu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kuis remedial ini dengan baik dan tertib. Sampai bertemu pekan berikutnya dengan pembahasan bab baru. Tetap semangat belajar dan terapkan pola hidup sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, ini teman-teman guru bisa memberikan pesan bebas sesuai dengan tahapan komunikasi yang sudah kita lakukan dengan siswa di kelas online ini. Saya rasa bagi saya yang ini aja cukup ya. Saya klik kirim atau posting. Oke, sudah terposting. Nanti tampilannya akan seperti ini. Satu komentar dari guru. Karena ini bab 1 Asmaul Husna yang saya rencanakan 4 kali pertemuan sudah terpenuhi, maka selesai sudah 1 bulan tentang Asmaul Husna, pembelajaran daring. Silakan untuk pekan berikutnya teman-teman mempersiapkan bab baru, bab kedua. Dengan poin-poin, tahapan, kurang lebih ya seperti ini. Ada materi, ada tugas, ada kuis, ada remedi. Kalau memang tidak mencukupi ya silakan menyesuaikan untuk 1 bab atau 1 KD ya.
Ini saya desain satu bab 4 kali tatap muka atau pertemuan. Ini menyesuaikan atau merujuk pada kalender pendidikan yang aktif. Nah, jadi setelah saya hitung-hitung ya, jumlah seluruh bab yang harus saya sampaikan dengan waktu yang tersedia, ini memang membutuhkan 4 kali pertemuan untuk bab Asmaul Husna. Untuk mata pelajaran lain ya silakan teman-teman menyesuaikan untuk porsi bab yang harus disampaikan dan waktu yang tersedia. Oke teman-teman, sampai tahapan ini kita perlu cek di mana data-data semua ini tersimpan. Jawabannya adalah di Google Drive. Jadi kita tidak kehilangan data-data ini, melainkan tersimpan di Google Drive. Bagaimana cara kita mencarinya? Kita menuju pojok kanan atas titik 9, diklik aja, kemudian Drive. Nah, ini tampilan Google Drive. Ada apa aja? Di sini file kita akan terkumpul. Kita buka di sini ada folder Classroom. Otomatis kita buka. Oh, isinya ada kelas kita. PABP 10. Kita buka. Oke, ada folder lagi tugas pertemuan kedua. Nah, semua akan tersimpan di sini. Kita tinggal cari-cari aja di sini. Jadi suatu saat kalau kita mau pakai lagi, kita tinggal upload dari Google Drive. Caranya tadi tambahkan, terus kita klik Google Drive. Kita cari aja file yang kita butuhkan, semua tersimpan di sini. Nah ya, rapi ya di sini, otomatis ini. Dan daftar hadir siswa juga akan terekam di sini. Kita bisa buka, kita cek. Nah di sini akan terlihat tanggalnya. Tanggal 3, ada yang tanggal 10 absennya. Nah ini kita bisa rapihkan. Caranya bagaimana mengelola ini, namanya Google Spreadsheet. Ada di video saya sebelumnya, silakan dibuka lagi. Judulnya cara mengelola respon Google Spreadsheet. Nah di situ ya. Baik, saya rasa cukup pembahasan kita secara keseluruhan ya mengenai pengelolaan Google Classroom. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mendesain kelas online-nya untuk persiapan tahun pelajaran baru yang sebentar lagi. Terima kasih sudah mengunjungi channel Felian Feby. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share. Utamanya di subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman mendapat video terbaru yang akan saya tampilkan yang bersifat informatif, edukatif, ya bermanfaat mudah-mudahan. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan kelas online-nya. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.